Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, saya ingin menyoroti dunia dakwah, ya, dimana yang sedang jadi polemik, ya, di dunia maya, di media maupun media sosial, yaitu mengenai Gus Miftah Maulana Habibur Rahman yang ceramah di dalam gereja dan ditanggapi oleh banyak orang, dari orang yang biasa sampai kepada tingkatan ustadz maupun ulama. Nah, sebenarnya awalnya saya juga terpengaruh dengan statement-statement, pernyataan-pernyataan, ya, beberapa ustadz, antara lain Ustadz Abdul Somad, ya, yang mengatakan bahwa Gus Miftah tidak bisa membedakan antara toleransi dan telur asin. Bahkan dikatakan masuk gereja adalah haram. Dan banyak nada-nada yang seperti itu. Bahkan Gus Miftah ada yang mengkafirkan karena dia masuk ke gereja. Akhirnya, sobat-sobat, saya tertarik untuk menelusuri, ya, kenapa Gus Miftah berceramah di gereja dan kenapa beliau sampai dikatakan kafir oleh orang-orang yang notabene ustadz dan sama muslim. Dan akhirnya saya juga memperhatikan, menyimak, ya, pidato Gus Miftah selama di gereja dari awal sampai akhir. Dan saya sampai pada kesimpulan, sobat-sobat, bahwa dari pidato tersebut, ya, dari hal ihwal dia datang ke gereja, saya berkesimpulan tidak ada yang salah yang dilakukan oleh Gus Miftah. Akan tetapi barangkali, ya, kedatangan Gus Miftah ke gereja tersebut akan menimbulkan menimbulkan keraguan, ya, menimbulkan prasangka, ya. Kenapa seorang ustadz, ya, anak seorang kiai, kok datang ke gereja? Barangkali kalau mau dikatakan ada kesalahan, kesalahannya mungkin di situ, ya. Akan tetapi juga mungkin juga itu hal yang biasa. Nah, jadi sobat-sobat, ini yang ingin saya sampaikan, ya. Kenapa saya sampai pada kesimpulan tidak ada yang salah yang dilakukan, ya, atau Gus Miftah berceramah di dalam gereja. Ini yang akan saya jelaskan kepada sobat-sobat semua. Akan tetapi seperti biasa, sobat-sobat, bagi sobat-sobat yang belum mensubscribe di channel saya, silakan untuk mensubscribe-nya, tekan subscribe warna merah sehingga menjadi hitam. Jangan lupa bunyikan loncengnya, like dan share-nya. Terima kasih sobat-sobat yang sudah mensubscribe di channel saya. Terima kasih juga bagi sobat-sobat yang sudah menjadi pemirsa setia di channel saya sejak channel ini aktif, ya, sejak saya aktif mengupload video. Nah, baiklah,
Nah, sobat-sobat, berbagai tanggapan ya yang ditujukan kepada Gus Miftah karena dia berceramah di gereja. Salah satunya ya tanggapan yang cukup keras dari Ustadz Abdul Somad. Nah, ini cuplikan videonya. Ada ritual, tak ada tawar menawar. Wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Itu sekarang banyak yang tak bisa membedakan, kebablasan, tak bisa membedakan mana toleransi, mana toleransi. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat fihi surah wat tamathil, kalau di dalam itu ada patung berhala. Maka dalam Islam mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Mazhab Syafi'i. Nah, bisa kita dengar, kita simak ya. Nah, rupanya ya pernyataan Ustadz Abdul Somad ya mengenai Gus Miftah yang berceramah di gereja, ada juga yang menanggapi dalam sebuah video juga. Nah, dan ini tanggapannya. Kalau Anies berbeda karena dia kepala daerah, pret. Kenapa seorang pendakwah agama membuat standar ganda terhadap orang tertentu dan orang lain? Aneh. Kalau Gus Miftah katakan haram, tapi kalau Anies tidak. Terus wadhahaba ba'du syafi'iyati fi ra'yi ila annahu la yajuzu lil muslimi dukhuluha illa biidnihim. Wadhahabal ba'dul akhar fi ra'yi akhar ila annahu la yahrumu dukhuluha bi ghairi idnihim. Nah, ini menarik. Mazhab Syafi'i itu justru menyatakan yang nggak boleh masuk gereja itu kalau tidak dapat izin dari pengelolanya, dari kalangan Kristen. Kalau dapat izin ya boleh. Artinya harus mensyaratkan ada izin. Sementara ulama Syafi'i, mazhab Syafi'i yang lain bilang nggak perlu ada izin, boleh kok masuk. Gitu. Sobat-sobat, kita bisa menyimak dan memperhatikan sudah itu menyimpulkan. Nah, jadi Abdul Somad mengatakan masuk gereja adalah haram. Akan tetapi tanggapan dari pernyataan Abdul Somad itu dikatakan bahwa Ustadz Abdul Somad memberikan standar ganda. Kenapa yang lain tidak dikatakan haram? Ya, masuk ke gereja. Itu sanggahan, tanggapan dari video yang menanggapi pernyataan Ustadz Abdul Somad. Nah, jadi sobat-sobat, saya sendiri ya berdasarkan surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini jelas ya bahwa kita tidak akan mungkin menyembah apa yang mereka sembah. Mereka juga seperti itu. Ya. Dan bagi kamu agamamu, bagi aku agamaku. Nah, itu pernyataan bahwa ya yang dilarang adalah menyembah sembahan ya orang lain yang non muslim. Ya, artinya kalau kita ke gereja ya bukan mengikuti ibadah ritual atau bukan pada acara ibadah ritual, itu tidak masalah ya. Bisa kita bayangkan sobat-sobat, seandainya masuk gereja itu haram, bagaimana kalau nanti ada ya petugas PLN yang kebetulan Islam ya, dan dia tinggal dekat gereja itu, kemudian diminta pertolongan untuk membenarkan lampu yang sedang bermasalah atau aliran listrik yang sedang bermasalah.
Berarti petugas PLN tersebut kalau masuk haram. Ya, apakah seperti itu? Karena jelas di surat Al-Kafirun itu bahwa yang dilarang adalah menyembah. Ya, dalam arti kata melakukan ibadah ritual. Nah, sobat-sobat, memang sebagian besar itu membuli Gus Miftah. Bahkan dikatakannya, ya, kiai abal-abal, pesantrennya tutup karena kiainya abal-abal, dan berbagai komentar yang negatif yang ditujukan kepada Gus Miftah karena dia berceramah di gereja. Barangkali atau mungkin saja orang yang memberi komentar negatif, orang yang mengkafirkan, itu belum mendengarkan, menyimak pidato di gereja tersebut. Dan saya sudah mendengarkan dari awal sampai akhir pidato tersebut. Pidatonya sangat bagus. Saya kagum dengan pidato yang disampaikan. Ya. Dan tidak ada isinya di situ ya yang menunjukkan dia bersimpati atau dia mensejajarkan, ya. Jadi dari pidato tersebut, ya, tidak ada satupun yang menunjukkan, ya, bahwa Gus Miftah itu bisa dikatakan kafir. Kalau tidak percaya, nah ini cuplikan pidatonya. Bisa. Justru saya sebaliknya. Menurut saya, kolom agama dalam KTP tetap harus dipertahankan. Anda sebagai umat Kristiani berbanggalah dengan KTP-mu, dengan Kristianinya. Anda yang beragama Islam berbanggalah dengan KTP-mu yang beragama Islam. Maka saya menolak tegas kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Jadi kan bujang terus, Pak. Pak Kapolres setuju ini pasti ini. Tapi juga kemudian ada yang memahami toleransi secara kebablasan. Saya kasih contoh misalnya, ada orang yang mengatakan semua agama itu benar titik. Saya pikir kalimat ini tepat tapi kurang lengkap. Bagi saya yang benar adalah semua agama itu benar bagi penganutnya. Kenapa harus tambahkan penganutnya? Kalau semua agama itu benar titik, saya khawatir. Nanti pendeta Johan tiap hari ganti agama. Ini kan. Kenapa? Karena dengan gampangnya kita meremehkan, toh semuanya benar kok. Maka kalimat yang menurut saya diksi yang paling tepat adalah semua agama itu benar bagi penganutnya. Bagi pendeta Johan harus mengatakan bahwa agama yang saya yakini adalah yang paling benar. Tetapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan agama orang lain. Makanya kemudian di dalam surat Al-An'am, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu memaki sesembahan selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Sederhananya adalah, kalau kamu tidak mau agamamu dihina oleh orang lain, maka jangan pernah kamu menghina agama orang lain. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, mau nggak orang tua kamu dihina? Mana mungkin, wahai Rasul, kami menghina orang tua kami. Apa jawaban Rasulullah? Kalau kamu tidak mau orang tua kamu dihina oleh orang lain, maka jangan sekali-kali kamu menghina orang tua orang lain. Maka saya selalu sampaikan, kalau orang Indonesia tidak bisa akur gara-gara beda agama, kalah dengan burung. Burung itu punya agama tapi bisa akur. Agamanya burung itu ada dua, Mas Anies. Kalau enggak Kristen, Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya emprit kaji. Emprit kaji itu burung emprit yang kepalanya putih, itu namanya emprit kaji. Tapi kalau ikan, Pak Kapolres, agamanya pasti Katolik. Buktinya yang paling besar namanya paus. Nah, gitulah kira-kira. Bahkan burung gereja itu sering tinggal di masjid. Karena saya dulu ketika di pondok, saya sering makan burung gereja. Burung gereja tinggalnya di masjid. Nggak ada tulisan burung gereja dilarang masuk, itu nggak ada, Pak.
Maka inilah saya pikir indahnya Indonesia. Yang kemudian semua kebebasan di dalam beragama dengan menjaga toleransinya yang tertuang di dalam Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ikanya. Maka sekali lagi, kalau kemudian kita bisa kembali ke kamarnya masing-masing, tidak akan terjadi masalah. Ingat Bapak Ibu, saya mencatat, toleransi menjadi sulit ketika orang lupa bahwa beragama itu untuk mengatur diri sendiri, bukan mengatur orang lain. Banyak orang beragama yang bahkan belum menggenapi pelaksanaan nilai agama untuk dirinya sendiri, tapi sibuk ngurusi perilaku orang lain. Tentunya ini kurang dibenarkan. Maka begitu indahnya hubungan saya dengan kawan-kawan Nasrani di pondok saya sampaikan barangkali Mas Anies, di tempat saya itu kalau ada orang Nasrani meninggal, mereka sembahyangan untuk mendoakan almarhum, kita yang Muslim datang Mas, di belakang. Kita nungguin, begitu nanti jatahnya makan, kita makan bareng. Ketika ada orang Islam meninggal dunia, kita tahlilan, teman-teman jemaat gereja nunggu di belakang. Ketika jatahnya makan-makan, kita makan bareng. Akidahnya tetap masing-masing, tetapi muamalahnya bisa kita lakukan bareng-bareng. Kalau Idul Fitri seperti ini, kawan-kawan saya Nasrani masak Pak. Hasil masakannya dibagi ke semua warga kampung, baik yang beragama Islam maupun yang beragama Nasrani. Begitu Natal tiba, kawan-kawan Islam gantian yang masak, dibagi ke seluruh kampung. Maka saya teringat kemudian dengan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masak kemudian tetangganya dipanggil. Nabi Ibrahim itu dikasih gelar kekasihnya Allah gara-gara suka traktir orang. Bulan Ramadan ini saya belum ditraktir sama Mas Anies, belum. Nah, ketika makanan itu sudah ready sedia, Nabi Ibrahim memanggil seluruh tetangganya. Lucunya saat itu Nabi Ibrahim, ketika orang itu mau makan, ditanya dulu. Kamu nyembah siapa? Sesembahan kita sama Ibrahim, yuk kamu makan. Kamu nyembah siapa? Sesembahan kita sama Ibrahim, yuk kita makan. Sampai satu ketika, ada miss. Nabi Ibrahim bertanya, kamu nyembah siapa? Sorry Ibrahim, sesembahan kita beda. Aku menyembah yang lain, kamu menyembah Tuhanmu. Jawaban Ibrahim saat itu adalah, sorry kamu gak usah makan dulu. Kenapa? Sesembahan kita beda. Saat itu kemudian Nabi Ibrahim langsung ditegur oleh Allah. Ibrahim, kenapa dia gak dikasih makan? Tuhan, sesembahan dia beda dengan sesembahanku. Apa jawaban Allah saat itu? Ibrahim, orang yang nyembah aku dan tidak nyembah aku, semuanya adalah hambaku. Yang nyembah aku kasih rizki. Yang tidak menyembah aku kasih rizki. Lah kamu loh Ibrahim, ngasih makan sekali kok kebanyakan syarat. Kita dengarkan, kita simak, dan kita perhatikan. Nah, jadi sobat-sobat, itulah alasan saya kenapa saya mengatakan tidak ada yang salah dari pidato Gus Miftah di gereja. Berdasarkan surat Al-Kafirun, yang dilarang adalah menyembah. Ya. Demikian sahabat-sahabat. Assalamualaikum. Nasr minallah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.